kedua yang nampaknya tengah dipersiapkan oleh Kejaksaan Agung, sehingga ini juga kemudian membuat khawatir salah satunya oleh keluarga ayah dan juga ibu terpidana mati kasus pembunuhan dan mutilasi Ferry Idam Heniansyah atau Rian. Mereka khawatir putranya yaitu Rian juga akan dieksekusi. Ahmad Dikun dan Siatun menunjukkan foto-foto terbaru dari Ferry Idam Heniansyah atau Rian di kediamannya di Jombang, Jawa Timur. Pasangan ini tengah khawatir dengan nasib putranya, sebab setelah eksekusi 6 terpidana mati pekan lalu, Kejaksaan Agung kini tengah menyiapkan gelombang berikutnya. Rian divonis mati setelah terbukti membunuh 11 orang. Lelaki penyuka sesama jenis itu sekarang masih mendekam di Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Menurut ayah dan ibunya, Rian kini menjadi napi berprestasi dan aktif di berbagai kegiatan di lapas. Untuk mencegah putranya dieksekusi, Dikun hendak mengajukan gerasi. Diputus hakim hukuman mati itu adalah putusan tidak adil bagi kami. Karena benar-benar Rian itu, katakanlah itu kurang normal kalau kesehatan mengatakan itu psikopat atau gimana itu. Harapan kami Presiden mengabulkan gerasi yang kami ajukan. Kejahatan Rian terungkap dari penemuan jasad terpotong-potong dalam sebuah koper pada 2008 lalu. Setelah ditelusuri, Rian ternyata telah membunuh 10 korban lain dan dikubur di halaman rumahnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Kita ke Sulawesi Tengah, pemirsa, di mana warga desa Tangkura, Poso, Sulawesi Tengah yang berada di pegunungan memohon untuk segera dilakukan evakuasi. Mereka ketakutan setelah kelompok bersenjata membunuh warga di desa itu. Anggota Polres Poso dan Brimob Polda Sulawesi Tengah naik gunung ke desa Tangkura, Poso, pesisir selatan. Perjalanan menanjak sejauh 2 km ini dilakukan karena warga memohon untuk dievakuasi dari dusun. Penduduk khawatir menjadi korban kebengisan kelompok bersenjata yang diperkirakan masih ada di wilayah ini. Ketakutan mereka bertambah setelah sejumlah warga menghilang. Kita berangkat pukul kurang lebih 08.00 melakukan evakuasi terhadap 2 warga yang dilaporkan oleh keluarganya masih tinggal di gunung. Kita sudah lakukan dengan kekuatan Brimob dan dari Polres melakukan evakuasi. Saat ini korban sedang diperiksa oleh dokes kita bagaimana kondisinya. Dua warga yang hari ini dievakuasi adalah sepasang suami istri lanjut usia. Menurut polisi, selain membantu penduduk ke tempat aman, operasi ini sekaligus penyisiran kelompok bersenjata yang diduga teroris. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Mita Menansi, TV One mengabarkan. Bareskrim Mabes Polri akhirnya melakukan penangguhan penahanan kepada Wakil Ketua KPK yaitu Bambang Wijoyanto setelah melakukan pemeriksaan lebih dari 15 jam. Sementara Polri menyatakan sudah memiliki alat bukti yang cukup sehingga langsung melakukan penangkapan. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri akhirnya membebaskan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto setelah lebih dari 15 jam menjalani pemeriksaan. Bambang keluar dari ruang pemeriksaan Bareskrim pada Sabtu dini hari sekitar pukul 1.20 waktu Indonesia Barat. Di hadapan para wartawan, Wakil Ketua KPK tersebut merasa bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak terkait peristiwa yang menimpa dirinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang mendukung apa yang sudah dilakukan, baik untuk KPK, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga kepolisian karena proses pemeriksaannya bisa diselesaikan pada malam ini. Apabila Bambang Wijoyanto diperlukan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, Polri akan mengirimkan surat resmi ke KPK.
Pelaksana tugas Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti menyatakan penangkapan Wakil Ketua KPK sudah sesuai prosedur. Polri sendiri menyatakan sudah memiliki alat bukti yang cukup sehingga Bambang Wijoyanto langsung ditangkap. Dari hasil penyelidikan, kasus ini sudah cukup lama, dari tahun 2010, dan dari hasil penyelidikan, penyidik berkesimpulan sudah ada alat bukti yang cukup sehingga ditingkatkan menjadi penyidikan. Oleh karena itu dilakukan tindakan hukum oleh penyidik Bareskrim Polri. Sebelumnya Bambang Wijoyanto ditangkap Bareskrim Polri Jumat pagi di Depok, Jawa Barat. Ia ditangkap atas tuduhan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu kada Kota Waringin Barat 5 tahun silam. Tim TV One mengabarkan. Setelah Bambang Wijoyanto berurusan dengan polisi, kini giliran Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang juga dilaporkan ke Bareskrim Polri. Adnan Pandu diadukan terkait kasus perampasan saham milik perusahaan pengelola hutan tahun 2006 lalu. Kuasa saham PT Desi Timber Brau Kalimantan Timur melaporkan Adnan Pandu Praja ke Bareskrim Mabes Polri. Adnan Pandu dilaporkan terkait perampasan saham pada PT Desi Timber, perusahaan hak pengusahaan hutan di Brau Kalimantan Timur. Saat kejadian tahun 2006, Adnan Pandu ditunjuk perusahaan sebagai penasihat hukum. Perusahaan keluarga kami di Brau Kalimantan Timur yang berdiri sejak tahun 70. Lalu Adnan Pandu Praja dan Indra Yoga Dalam, singkatnya adalah diminta oleh perusahaan sebagai penasihat hukum. Tetapi sejak tahun 2006 mereka melakukan perampokan saham, kemudian notaris secara ilegal. Kami buat data-data secara lengkap, dan bagi kami ini harus ditindak. Adnan harus dipanggil, diperiksa dan diadili karena merugikan banyak pemilik saham yang sah dan memiskinkan para pemilik saham. Beberapa diantaranya adalah Perusda di Brau, BUMD ya, kemudian Pesantren Al-Banjari di Balikpapan, itu pemilik saham perusahaan dan kelompok keluarga. Saya kira itu ya perampokan. Menurut Muklis, pihaknya telah melaporkan kasus ini kepada kepolisian setempat tahun 2007 dan 2009 lalu, namun tidak ada tindak lanjut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami akan ajak Anda untuk memperbarui informasi terkini terkait dengan evakuasi pesawat RSI KZ8501 yang nanti kami juga akan ajak Anda langsung untuk menyimak laporan dari rekan saya dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sesaat lagi, tetap bersama kami. 6 jenazah kembali ditemukan. Untuk mengetahui bagaimana kronologis proses evakuasi dari 6 jenazah korban jatuhnya pesawat RSI KZ8501, di sebelah saya sudah bersama rekan-rekan dari tim penyelam gabungan TNI Angkatan Laut, dan saya akan berbincang dengan salah seorang diantaranya, yaitu Sersan Mayor Boflen Sirait. Selamat sore Pak Sersan Mayor Boflen. Selamat sore Pak. Ya, Pak Boflen, bisa ceritakan bagaimana kronologis proses evakuasi dari ke-6 jenazah tersebut? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kita dari penyelam gabungan TNI Angkatan Laut yang terdiri daripada Dencaka, Taipib, kemudian Kopaska dan Dislambair. Mulai dari semalam kita merencanakan penyelaman untuk hari ini, karena hari ini kita cukup fokus ke pekerjaan evakuasi jenazah. Karena apa? Mulai dari semalam kita bekerja, mulai dari habis maghrib kita kerjasama dengan tim survei dari Disidros Angkatan Laut sehingga menemukan suspek di bawah air, sampai terakhir tadi malam kita kerja sampai jam 1 malam baru selesai. Kemudian dilanjutkan subuh, jam 5 subuh kita sudah turun penyelam untuk meyakinkan apa sebenarnya suspek yang di bawah. Ternyata main body hari ini. Dan ternyata kita hari ini tadi sampai jam 1 siang kita bisa mengevakuasi 6 korban yang masih terperangkap di dalam main body pesawat.
mayoritas jenazah terjebak di dalam bodi pesawat di safety belt yang masih terikat dengan safety belt bodi pesawat. Kemudian ada juga yang terperangkap di plafon ataupun di atas daripada bodi pesawat karena dia akan tidak bisa lepas ke atas, tidak bisa mengapung. Kemudian ada juga yang posisi jenazah yang kejepit. Tim TV One mengabarkan. Saya langsung akan mengajak Anda ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Di sana ada rekan kami Florentia Anindita yang akan mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Imanuddin. Florentia, silakan. Ya, Feni, hingga hari ke-28 ini upaya untuk mengangkat badan pesawat AirAsia QZ8501 masih terus dilakukan. Untuk hari ini tadi penyelaman oleh 73 penyelam sudah dimulai sejak pukul 5 pagi dan hari ini memang sejak pagi hingga siang hari terpantau cuaca di lokasi pencarian memang cukup optimal, begitu dapat dioptimalkan oleh para penyelam karena gelombang tidak terlalu tinggi, hanya berkisar 1,5 hingga 2 meter dan juga untuk angin berkisar antara 15 sampai 20 knot dan cuaca yang cerah ini juga dioptimalkan oleh para penyelam. Hari ini para penyelam yang berasal dari KRI Banda Aceh sudah berhasil mengaitkan beberapa lifting bag yang sedianya akan digunakan untuk mengangkat badan pesawat AirAsia ini. Tadi 4 lifting bag sudah diikatkan ke badan pesawat AirAsia dan badan pesawat AirAsia tersebut sudah sempat terangkat sekitar 7 meter. Namun menjelang sore hari memang cuaca menjadi kurang optimal, kurang bersahabat bagi para penyelam tersebut sehingga tali yang digunakan untuk mengait badan pesawat tersebut sempat putus dan juga lifting bagnya sempat kempes kembali dan selepas itu para tim penyelam kembali melakukan pengaitan dan juga untuk memompa kembali lifting bag tersebut. Namun hingga petang tadi evakuasi dihentikan, badan pesawat AirAsia masih belum bisa terangkat dan tentunya seperti dikatakan oleh Direktur Operasional Basarnas SB Supriyadi, upaya untuk mengangkat badan pesawat AirAsia masih akan terus dilanjutkan esok hari dan dapat kami kabarkan juga seperti yang telah diinformasikan tadi bahwa hari ini tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 4 jenazah dari dalam badan pesawat AirAsia QZ8501. Keempat jenazah tersebut diangkat ke atas KN Pacitan dan tadi juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Imanuddin. Kemudian bersama juga dengan 2 jenazah yang kemarin berhasil dievakuasi, ke-6 jenazah ini sudah dibawa ke Surabaya untuk identifikasi lebih lanjut. Dengan demikian dapat kami kabarkan bahwa tim SAR gabungan sudah berhasil mengevakuasi sebanyak 69 jenazah dan seluruhnya juga sudah dibawa ke Surabaya. Feni. Ya Florentia, kapan kemudian rencana atau informasi terkini yang Anda dapatkan terkait dengan rencana pengangkatan badan pesawat ini? Iya, Feni, memang upaya untuk melakukan pengangkatan sudah dilakukan sejak beberapa hari yang lalu dan baru hari ini lifting bag dicoba untuk diikatkan ke badan pesawat dan baru sempat terangkat sekitar 7 meter lalu jatuh kembali atau putus kembali tali-talinya itu dan esok masih akan terus dilanjutkan dan apabila besok badan pesawat AirAsia ini sudah dapat terangkat ke permukaan maka dapat langsung ditarik oleh beberapa kapal yang sudah standby di situ. Dapat kami sebutkan ada KRI Banda Aceh, ada KN Soputan, ada KN Sibolga, ada KN Pacitan dan ada kapal Crash Onyx yang sedianya sudah bersiap begitu untuk dapat mengevakuasi badan pesawat AirAsia ini secara keseluruhan. Namun memang cuaca yang buruk masih menjadi kendala selama beberapa hari terakhir ini untuk mengangkat badan pesawat AirAsia tersebut. Jadi jika dikatakan kapan persisnya badan pesawat AirAsia ini akan terangkat, tentunya para tim SAR, tim evakuasi yang sudah berada di lokasi tentunya akan terus berupaya begitu dan apabila badan pesawat tersebut sudah terangkat maka tugas mereka tentu saja sudah selesai dan ya para jenazah yang masih ada di dalam badan pesawat tersebut dapat dievakuasi lebih lanjut. Feni. Baik, terima kasih Florentia Anindita, laporan Anda langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dan pemirsa, saya akan langsung nanti akan ajak Anda untuk berbincang terkait